Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Tatia Adila dengan NPM 203108011. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis pengendalian kualitas produksi kain cotton menggunakan peta kendali cecar dan analisis kapabilitas proses. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu peta kendali cecar dan juga kapabilitas proses. Nah, peta kendali cecar ini digunakan untuk mengontrol jumlah cacat atau kerusakan dalam suatu proses produksi. Ketika peluangnya itu terjadi cacat per unit dan dianggap konsisten. Nah, kemudian jika seluruh titik berada di antara batas kendali atas atau UCL dan batas kendali bawah atau LCL, maka proses ini dianggap stabil dan terkendali. Nah, metode yang kedua merupakan kapabilitas proses. Nah, kapabilitas proses ini digunakan untuk menilai sejauh mana proses ini mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan batas spesifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian, kapabilitas ini diukur menggunakan indeks CP dan CPK yang menunjukkan kecocokan variasinya. Nah, ini merupakan data yang saya gunakan pada penelitian ini. Di mana data yang saya gunakan ini merupakan data kerusakan kain cotton tahun 2015 yang berasal dari PT EPEC Inti Corpora. Nah, kerusakan tersebut dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu ada warna tidak sesuai, blobor, ngelipet, galer, dan noda. Dengan jumlah dan variasi yang berbeda setiap bulannya. Nah, sumber data ini diperoleh dari jurnal ilmiah Universitas Diponegoro yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Kain Cotton dengan menggunakan peta kendali cecar. Nah, ini merupakan hasil dari metode analisis cecar yang saya buatkan. Nah, berdasarkan gambar ini dapat kita ketahui bahwa jumlah kerusakan kain cotton per bulan selama tahun 2015 ini berada dalam batas kendali statistik, di mana nilai CL-nya itu atau rata-rata jumlah kerusakannya sebesar 12,9,7 dan nilai UCL-nya itu sebesar 1355,7 dan nilai LCL-nya itu sebesar 1143,6. Nah, seluruh titik pengamatan yang mempresentasikan ini merupakan jumlah kerusakan tiap bulannya berada di antara batas kendali atas dan batas kendali bawah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa proses produksi kain cotton ini berada dalam kondisi stabil dan terkendali secara statistik. Nah, yang kedua merupakan kapabilitas proses, di mana kapabilitas ini menunjukkan bahwa eh, proses kerusakan kain cotton ini berada dalam batas spesifikasi dengan LCL 107 dan UCL-nya itu sebesar 404. Dengan nilai CP-nya sebesar 0,84 dan nilai CPK sebesar 0,80. Yang menunjukkan bahwa proses ini belum mampu memenuhi spesifikasi secara opsional, di mana variasi prosesnya masih cukup besar dan belum konsisten, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan pengendalian kualitas agar proses produksinya itu lebih stabil dan sesuai dengan standar. Nah, berikut adalah kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa proses produksi kain cotton tahun 2015 ini berada dalam batas kendali statistik, sehingga proses dapat dikatakan stabil dan juga terkendali. Namun nilai CP yang sebesar 0,84 dan CPK-nya sebesar 0,80 ini mengindikasikan bahwa kapabilitas prosesnya masih rendah dan belum sepenuhnya memenuhi batas spesifikasi yang ditetapkan. Dengan demikian, meskipun proses ini berjalan dengan stabil, masih diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan pengendalian kualitasnya agar hasil produksi lebih konsisten dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.